Pemirsa, kembali lagi di Speak Up Trans. Kali ini kita masuk di segmen terakhir masih dengan tema menangkal hoax di pilkada. Jika kita tahu begitu ya bahwa hoax ini banyak sekali beredar dan juga tadi seperti yang dikatakan bahwa penegakan hukum ini sudah mulai diberlakukan begitu. Ketika ada yang merasa tidak senang dengan isu-isu tertentu, sudah mulai adanya laporan-laporan dan mengusut siapa sebenarnya pembuat dan penyebar dari isu tersebut. Dan yang perlu ditekankan, mungkin perlu diingatkan lagi nih oleh Pak Andreas, kira-kira yang akan mendapatkan sanksi hukum tersebut adalah yang membuat atau yang menyebarkan atau dua-duanya? Dua-duanya. Artinya dalam hal ini di Undang-Undang ITE itu kan diatur itu. Bahwa ya si pembuat dan penyebar itu bisa dihukum sampai dengan 4 tahun maksimal dan denda bisa sampai 1 miliar. Sehingga di sini tinggal bagaimana kemudian penegakan hukum harus mulai dilakukan gitu, dengan segala macam konsekuensinya gitu. Sehingga dengan demikian ya mereka yang melakukan ini dan orang yang belum melakukan itu ya bisa melihat kalau tidak pernah ada penegakan hukum yang tegas tadi seperti yang tadi disampaikan, nanti kok orang belum tahu gitu, kok nanti ada orang yang kena, nggak bisa gitu. Dalam arti ya ketika suatu undang-undang itu diputuskan, dianggap semua orang harus tahu itu gitu dan mematuhi itu gitu. Tapi bagaimana agar informasi-informasi terkait dengan undang-undang yang sudah disahkan, kemudian yang sudah diterapkan, bahkan yang sudah dilakukan penindakan terhadap kasus tersebut ini menjangkau seluruh masyarakat dan sosialisasinya seperti apa yang harus diterima hingga masyarakat tahu? Ada sosialisasi pra undang-undang itu atau ketika di dalam pembahasan ada sosialisasi pasca undang-undang itu diundangkan. Tapi juga penindakan itu sendiri itu juga suatu alat untuk mengkomunikasikan pada publik, karena orang tahu ada orang yang dihukum karena dia melakukan membuat hoax atau dia menyebarkan hoax, sehingga dengan demikian orang lain tidak mau atau tidak akan melakukan itu lagi kalau dia tidak mau dihukum. Jadi penindakan itu sendiri itu adalah alat untuk mensosialisasikan gitu, supaya jangan melakukan itu lagi gitu. Tapi aktualnya di masyarakat pernah tidak sih dilakukan riset begitu di masyarakat mengenai masyarakat sebenarnya tahu tidak sih ada undang-undang tentang ITE yang terkait dengan hoax dan penyebaran berita-berita yang tidak benar? Iya, makanya di dalam kata-kata di dalam undang-undang itu bahwa ketika diputuskan dianggap bahwa orang tahu bahwa belum 100%, belum semua orang tahu, mungkin hanya 10% orang yang tahu gitu. Tapi dianggap semua orang tahu gitu. Dengan demikian hukum itu harus berlaku gitu. Kalau menunggu sampai semua orang tahu bisa jadi 10 tahun lagi gitu. Bisa jadi 100 tahun itu tidak pernah akan, karena di situ akan muncul excuse terus. Dia nggak tahu makanya nggak bisa gitu. Dan ternyata hal itu begitu yang masih ditemui terkait dengan undang-undang yang ada, tapi ternyata pelakunya tidak tahu bahwa ada undang-undang seperti itu, Mbak Leli. Itu realitas bahwa, tapi yang jelas benar loh kata Bang Andreas tadi, bahwa ketika diundangkan di lembaran negara itu dianggap semua orang udah tahu. Jadi siapapun dia, mau dia nggak sekolah atau sekolah. Jadi salah satu bentuk untuk memberitahu dia tadi dengan melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu yang melanggar undang-undang itu. Undang-undang ITE ini kan, makanya kasus yang dicontohkan tadi kan tentang tulisan di merah putih itu sebenarnya kan selama ini udah ada tulisan lain. Sekarang gini aja kan sudah tahu, saya bilang kalau sudah tahu yang lain belajar dari kasus ini. Nah sehingga kalau mau menghiasi merah putih boleh nih taruh gambar kita begitu yang juga selfie. dengan hoax begitu yang kita bahas hari ini ya. Sama, jadi gambar kita yang selfie di samping bendera merah putih kan lebih cantik merah dan putih saja. Kan kita juga sering menggunakan baju merah dan putih sebagai simbol, tapi kan tidak diapa-apain karena itu baju. Jadi bendera itu sudah ada ukurannya di lembaran negara ya, di dalam peraturan itu sudah ada. Jadi memang tidak boleh diotak-atik. Begitu juga dengan hoax begitu ketika berita yang tidak sudah benar ada kita aturannya sebarkan di undang-undang itu juga ITE. sudah ada aturannya dan dianggap seluruh masyarakat di Indonesia ini tahu sehingga bisa dilakukan Jangan takut penegakan hukum. dengan segala sanksi hukum terhadap ujaran kebencian, karena kita sendiri sebenarnya menyeleksi semua ungkapan dan pikiran itu. Baik, terima kasih sekali Mbak Leli dan juga Pak Andreas sudah hadir di Speak After Lunch. Dengan demikian kita semakin tercerahkan ya pemirsa terkait dengan ancaman-ancaman hoax yang beredar di masyarakat untuk kita lebih bijak lagi. Seperti apa yang sudah kita terima, kita juga yang menyaring apakah informasi ini benar atau tidak, kita yang verifikasi informasi ini benar atau tidak, dan jika memang benar dan bermanfaat bisa kita teruskan, namun ketika ini bisa menyulut
amarah dari rekan-rekan yang kita teruskan, maka berhentilah di Anda. Lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan juga gadget Anda. Pemirsa, demikian Speak After Lunch. Saksikan terus Speak After Lunch setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di News TV, inspiring and informative. Bersama kerabat yang bertugas, saya Yul Putri Nisa. Terima kasih, sampai jumpa.